Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para penggiat komunitas Roblox Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, gua Maulana Asgaf atau biasa dipanggil Asgaf. Gua adalah event organizer di Roblox. Sudah hampir 1 tahun jadi event organizer di Roblox. Mungkin bagi yang nggak tahu, event organizer tuh ya orang yang bisa ngadain event di platform Roblox, ya platform resmi Roblox gitu ya, platform acara resmi Roblox. Ya itu di sini gitu yang ada yang kalian pakai saat ini gitu, events.rbx.com ini. Enggak sembarangan orang ya, ini cuman orang-orang tertentu aja yang bisa, dan alhamdulillah di Indonesia ada 2 gitu yang bisa. Pengen nambah lagi sih tapi belum bisa. Susah, kayak agak sulit sekarang gitu ya. Alhamdulillah tapi udah ada gitu, udah ada 2 dan ya gue bersyukur banget. Dan ya, hari ini gue akan menjelaskan gitu, tentang perusahaan di Roblox. Perusahaan di Roblox itu apa sih maksudnya? Jadi, ya kehadiran perusahaan di Roblox sih intinya gitu. Tapi sebelum itu gue mungkin mau nunjukin ada satu video yang mau gue kasih unjuk gitu kalian sebagai pendahuluan aja. Nih, gue play ya. Kayaknya belum ada audionya ya. Gue ulang deh. Sorry, audionya gue matiin. Lupa. Perusahaan-perusahaan besar juga berlomba, perusahaan dunia, untuk membangun metaverse. Facebook yang sudah berubah jadi Meta, Epic Games, Roblox, Microsoft, semuanya masuk ke sana semuanya. Ya udah gitu aja. Tapi ada yang udah nonton belum? Atau belum? Atau baru nih, baru tahu ada klip ini? Udah ya? Oh belum. Ada yang bilang belum, ada yang udah ya. Intinya apa tadi? Gua bukan ini Roblox ya, ya memang menarik sih apa Jokowi ngomong Roblox gitu, tapi bukan itunya, lebih ke statement Jokowi yang bilang bahwa perusahaan ini udah mulai melirik metaverse. Ya termasuk Roblox itu sendiri ya. Roblox kan memang embodies metaverse ya, memang jadi satu kesatuan yang utuh lah gitu, karena Roblox dan metaverse ini sama-sama ingin mewujudkan dunia virtual yang tidak terbatas gitu. Maksudnya benar-benar limitless, seamless virtual world gitulah istilah kalau bahasa Inggrisnya. Artificial universe bahkan ada yang bilang kayak gitu. Tapi memang definisinya macam-macam ya. Maksudnya metaverse tuh apa sih kalau kalian nanya ke gue punya definisi sendiri. Kalau lu nanya Nadib punya definisi sendiri, begitu ya. Tiap orang begitu karena memang hanya konsepnya aja gitu. Yang ada tuh kalau metaverse sendiri memang banyak yang bilang belum terwujud gitu. Kalau gue pribadi memang ya, gue juga mengiyakan, tapi konsepnya udah ada. Dan konsep itu udah hadir di Roblox gitu. Nah, ini tadi gue bilang kayak Jokowi aja nyebut gitu. Maksudnya berarti dalam negeri memang happening juga gitu. Kalau kalian mungkin nonton podcast-nya Deddy Corbuzier, terus Dr. Indrawan itu memang sering ya, diobrolin masalah metaverse dan memang sedang happening gitu. Both in domestic gitu, secara nasional, dalam negeri atau luar negeri gitu, maupun luar negeri. Kayak gitu sih sekarang. Dan yang ketiga, ya karena memang sedang happening ini, korporasi besar ingin masuk gitu. Termasuk Roblox sendiri itu ya. Jadi kayak Roblox ingin capture value, pengen profit gitu dari metaverse ini. Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang lain gitu yang bergerak di bidang jasa, di bidang produk ya macam-macam lah gitu. Maksudnya barang dan jasa itu mereka melirik metaverse sebagai potensi mereka untuk gain profit lah gitu. Begitu ya. Oke, gue lanjut. Nah, kalau di Roblox sendiri perusahaan yang kerjasama dengan Roblox atau dia menghadirkan experience atau event atau bahkan game gitu di Roblox, apa aja sih gitu. Selama ini gue kasih contoh ya beberapa ada yang ada di sini. Yang pertama, kalian mungkin tahu ya ini, Gucci ya. Gucci itu masa ada yang nggak tahu Gucci? Tahu lah ya. Gucci itu ternyata sudah hadir di Roblox gitu. Ya pasti kalian udah tahu sih ini mah. Gua surprise aja kalau ada yang nggak tahu ya. Udah tahu kan semuanya? Udah ya? Atau ya Gucci, Gucci Garden ya. Dulu ada event-nya, sekarang barang-barangnya jadi limited ya. Lumayan mahal gitu. Jadi kayak gitu sih. Terus
Nunggu Tupperware. Bisa jadi ya, tapi kita lihat aja nanti. Oke, ada lagi contohnya Hyundai. Nah, kalau Hyundai mungkin gua kasih perbedaannya ya. Bedanya Hyundai sama Gucci ini, kalau Gucci memang mereka ya tadi ya menghadirkan item gitu, item di Roblox karena memang kerjasamanya langsung sama Roblox. Kalau Hyundai ini bedanya mereka kerjasama langsung sama developer gitu. Jadi mereka nggak ngubungin Roblox, tapi mereka langsung ngubungin developer karena mereka tujuannya ini buat game aja gitu, buat game di mana ya untuk mengenalkan produk mereka gitu, jatuhnya kayak product placement. Dan inilah gitu. Hyundai ini memang milik Hyundai gitu, tapi memang dibikin oleh nih nama studionya Rook Vanguard ini. Tapi Hyundai gitu, maksudnya ini didanain apa segala macam sama Hyundai yang ada di Korea ya. Ini kan punya Korea kan. Ya kayak gitu. Oke, ini brand. Tapi nggak cuma brand ya, maksudnya korporasi kan macam-macam bentuknya. Ada label. Nah ini contoh label musik ya, sorry maksudnya. Nah, ini contoh label musik yang menghadirkan artis mereka gitu di Roblox. Yang pertama ada Lil Nas X. Ini memang salah satu event pertama kalau nggak salah. Event konser pertama di Roblox gitu. Concert experience. Lil Nas X gitu ya. Ini ya contohnya. Maksudnya gambarnya gitu. Oke. Nggak, dan udah banyak ya, nggak cuma Lil Nas X aja. Nih ada satu lagi contohnya. Zara Larsson. Tapi kalau kalian tahu ada kontroversialnya juga nih. Tapi gue akan cerita. Itu cek aja lah di mana? Di Twitter tuh banyak. Gitu sih. Terus, nah kalau di Indonesia gimana? Kan tadi gue bahasnya di luar aja kan. Di Indonesia gimana gitu? Kan tadi kan gue bilang dalam dan luar gitu. Yang di dalam gimana nih? Belum gue kasih tahu kan. Nah ini ada, tetap ada gitu. Ini gue juga contohnya ada banyak nih, beberapa ya. Ada yang perusahaan di apa ya? Perusahaan Indonesia di Roblox, ada Alkolam Pictures. Bagi kalian yang nggak tahu, Alkolam itu mereka ini sih apa namanya, perusahaan mainan sih aslinya tuh. Mereka jual mainan-mainan anak gitu yang mengandung apa sih, unsur ya Islami lah gitu, maksudnya kayak Quran reader gitu-gitu. Kalian biasa kalau di Gramet ada tuh, mereka punya etalase sendiri biasanya, Quran reader tuh biasanya ya. Nah ini mereka punya animasi, jadi mereka tuh punya animasi namanya Hafizah, dan itu karakternya mereka hadirkan di Roblox, dan mereka juga ngadain mabar loh sama voice actor-nya gitu. Voice actor itu dia apa, mereka ngajak mabar orang-orang Roblox gitu. Istilahnya ya mereka role play sebagai Hafizah gitu kan. Dan mereka ngajak itu tadi ya, ngajak apa namanya, ngajak mabar gitu. Dan mereka ada game juga ya, ini namanya Hafiz Go gitu. Gitu sih, tapi kayaknya udah nggak dijalanin lagi. Udah beda project ya. Ini salah satu temen gua juga yang ngerjain ini. Tapi memang mereka udah shifting, tapi ya mereka masih hadir nih. Ini kalau nggak salah masih sering live stream nih mereka. Kayak gue lanjut, nggak cuman ini aja, ada lagi contohnya. Yang ini ya apa, kebetulan ini juga kerja sama gue gitu. Maksudnya mereka minta bantuan gue gitu. Ini Kimia Farma ya, Kimia Farma di, ya gue kalau cerita kepanjangan ya karena gue yang ngalamin sendiri gitu ya. Tapi singkatnya adalah ya mereka tuh pengen bikin wisuda gitu, wisuda untuk trainee mereka gitu. Mereka kayak nyari karena masih online kan, kemarin masih pandemi, masih belum bisa meet up atau istilahnya ngadain acara luring gitu. Mereka akhirnya daring, tapi mereka kayak butuh konsep yang bagus gimana biar tetap kerasa gitu wisudanya. Akhirnya mereka memutuskan untuk bikin di Roblox gitu. Ini apa bangunan-bangunannya gitu. Ya ini beneran ya, maksudnya gue ada kerja sama kontrak apa segala macem, bukan main-main gitu. Gue bahkan sampai ribet banget lah birokrasinya itu, maksudnya gue harus paperwork-nya istilahnya ngisi macam-macam, mungkin gue doang yang ngurus itu. Yang lain sih developer kan nih apa, ngelibatin beberapa developer, ada 3. Ada Tix, ada 4 berarti sama gue. Tix, Nadip sama Bagas. Tapi yang ngurusin paperwork gue gitu. Jadi gue semua yang ngurusin, dan itu lumayan ribet. Gitu sih. Dah ini singkat ya, kelamaan nanti. Ada lagi, tapi ini lembaga ya, bukan korporasi. Kalau tadi kan contohnya kayak korporasi, label, terus brand gitu-gitu. Tapi ada juga di Indonesia itu lembaga, bisa dibilang lembaga pemerintahan, tapi enggak juga sih. Tapi lebih ke institusi gitu, institusi pendidikan. Yaitu mungkin kalian udah pada tahu juga ya, bahwa ITB pernah ngadain arak-arakan saat wisuda mereka gitu. Ini real ya. Kayak memang hard to believe ya, yang terutama yang kanan ini di Zoom mereka lagi VC terus share screen-nya Roblox gitu.
tidak kebayang ya, tapi beneran gitu. Bukan jualan obat ya tadi Kimia Farma, gue udah bilang wisuda juga gitu mereka. Kalau jualan obat nggak make sense sih. Tapi ya gitu lah ya. Belum apa, mungkin prospeknya belum ke sana. Tapi udah mereka intinya udah make aja gitu kan. Roblox tuh udah kepake sama mereka. Nah ini juga termasuk ini ya, ITB juga kepake gitu, mereka ngadain wisuda, ngadain ospek juga. Tapi gue contohnya ini ada yang pertama kali mereka lakukan di Roblox. Nggak cuma ITB, ternyata ada kampus lain juga yang ngadain, dan ini memang alma mater gue gitu ya, gue kuliah di sini saat ini. UGM, tapi memang bukan fakultas ini ya, gue fakultas teknik, ini filsafat tapi yang ngadain di Roblox. Mereka ospeknya di Roblox gitu. Tapi ini juga ya untuk satu kelompok aja sih kayaknya. Ini PPSMB tuh kayak ospeknya UGM gitu. Jadi ada satu kelompok di mana mereka ospeknya di Roblox gitu. Tapi nggak keseluruhan ya. Kalau ITB tadi, seingat gue keseluruhan tuh, semua apa satu ospek tuh di Roblox semua gitu. Tapi kalau yang ini dia hanya ini aja sih untuk yang dialektika ini. Grupnya kalau nggak salah ini tuh nama kelompoknya itu. Oke. Ini gue tadi ngasih contoh aja ya. Tapi mungkin kalian bertanya gitu, kenapa mereka hadir di Roblox itu? Dan kenapa Roblox gitu? Kenapa Roblox yang dipilih? Dibandingkan ya tadi kan maksudnya Jokowi gitu, presiden kita ngomong bahwa ya nggak cuma Roblox gitu kan, ada Microsoft, ada Meta gitu-gitu disebut semua, Epic Games gitu-gitu. Tapi kenapa Roblox yang dipilih gitu? Jawabannya sebenarnya ini sih. Jadi memang Roblox tuh bisa dibilang memang konsep metaverse yang paling populer saat ini gitu. Karena memang pemain Roblox tuh banyak ya. Kalian kalau tanya anak kecil pasti tahu Roblox gitu. Walaupun mungkin bukan pemain aktif ya, mungkin pernah main aja. Sekarang ya, kalau dulu zaman gua nggak ada. Tapi sekarang ya memang kerennya gitu ya, Roblox sekarang semua orang tahu gitu. Gue nyebut Roblox mereka pasti tahu gitu. Di kuliah gue juga gitu, walaupun mereka bukan pemain tapi tahu, at least tahu gitu. Jadi gue nggak perlu jelasin lagi apa. Biasanya sih begitu ya, kalau demografik umur di bawah gua gitu rata-rata tahu sih pasti. Ya itu artinya apa ya? Artinya Roblox ini memang populer gitu saat ini ya. Aksesibilitas mudah. Nah, ini yang paling penting. Metaverse itu selalu digambarkan sebagai VR, sebagai saya virtual reality atau AR bahkan gitu, atau AI. Kemarin sih gua ada dapat istilah-istilah itu ya, ikut seminar. Ya intinya yang benar-benar advance lah gitu, advance tech. Dan kebanyakan kita tapi nggak punya gitu kan. VR mahal cuy. VR tuh bisa 5 jutaan gitu kan. Dan itu cuman ya ibaratnya kacamata gitu, di mana ya lu mungkin fungsinya ya cuman buat main game aja gitu. Jadi kayak kurang worth it gitu. Kalau laptop kan mungkin dengan harga segitu bisa lu pakai buat macem-macem gitu kan. Atau HP gitu. Nah, tapi Roblox ini dia fokusnya nggak ke situ, fokusnya ke accessibility gitu. Jadi orang tuh bisa main dari mana aja gitu, dari HP, dari PC. Ini juga memang yang gue tekankan gitu dari Roblox tuh memang keunggulannya adalah aksesibilitasnya yang paling mudah gitu. Lu main di HP, lu masih bisa main sama orang yang main di PC gitu. Sama yang main di konsol bahkan gitu kan. Beberapa ya, maksudnya nggak ada, tapi mereka ada yang kepisah gitu, tapi intinya bisa gitu loh, HP sama PC itu nyambung, dan itu nggak semua device, semua platform bisa kayak gitu. Ada beberapa platform game yang kepisah tuh antara mobile sama PC gitu. Tapi kalau yang ini kegabung gitu. Dan memang ya unik gitu ya, maksudnya aksesibilitas mudah, semua orang bisa pakai. Itu juga kenapa Roblox populer di Indonesia gitu, karena memang player mobile di Indonesia tuh lumayan banyak gitu. Kayak gitu sih. Terus apalagi? Infrastrukturnya juga udah kebentuk 15 tahun lebih, jadi Roblox ini udah tua gitu. Dan mungkin ya salah satu yang pertama gitu ya, saya konsep metaverse yang pertama terbentuk gitu. Dan ya saya udah tua, infrastrukturnya udah lama gitu, mereka udah berpengalaman walaupun masih sering down. Ya tapi itu ke depannya moga-moga enggak lagi ya. Cuman ya intinya mereka lebih siap gitu, maksudnya untuk menyambut ini gitu, menyambut kerjasama dengan brand, dengan perusahaan seluas-luasnya gitu. Makanya Roblox dipilih, makanya tadi konser banyak di Roblox gitu. Kalau di platform lain tuh ada sih, cuman nggak sebanyak Roblox ya. Setahu gua Roblox masih yang paling banyak gitu, ngadain konser virtual untuk konsep metaverse ya gitu. Nah, ini balik lagi ke kalian gitu kan, tadi gua ngebahas tentang brand-brand yang udah muncul di Roblox. Nah, kalian sebagai developer harus ngapain gitu kan sekarang? Pertanyaannya adalah
Ya kalian gue undang tuh buat apa sih gitu. Maksudnya kalian harus apa, kalian harus tahu harus ngapain sih gitu intinya. Kalau udah tahu bahwa udah banyak perusahaan yang masuk Roblox gitu. Yang pertama, nikmati gitu. Nikmati nanti gue jelasin apa, ini gue ada 3 hal yang kalian harus lakukan. Yang pertama nikmati, yang kedua berhati-hati, yang ketiga mempersiapkan diri. Nah, ini gue bahas dulu yang nomor 1 mungkin ya. Nomor 1 adalah nikmati gitu. Nikmati itu apa sih? Maksudnya nikmati apanya gitu kan. Nikmati kehadiran mereka gitu. Karena kehadiran mereka itu tadi ya, gue bilang mendatangkan event-event menarik. Kayak Gucci, ada Gucci Garden, lu bisa apa sih namanya, bisa ada ekspor gitu-gitu. Terus juga apalagi Hyundai juga sama. Terus apalagi tadi konser juga kan, konser Lil Nas, konser Zara Larsson, itu gue ikut dua-duanya dan itu seru gitu. Maksudnya kalau kalian suka artis itu, tadi Zara Larsson pada tahu kan? Ya pokoknya itulah, gue nggak akan nyanyi lagu mereka ya, intinya ada kalau Lil Nas tuh Old Town Road, kalau Zara Larsson tuh Symphony ya, paling lumayan terkenal gitu lagunya. Cari aja kalau kalian nggak tahu. Ya gitu, jadi kayak menarik gitu, maksudnya kita juga senang gitu kan sebagai player ya, sebagai player kita menikmati event-event tadi ya, gitu. Dan kedua, Roblox mungkin menjadi sorotan masyarakat luas. Nah, jadi memang kenapa mereka tertarik kerja sama dengan Roblox, karena Roblox adalah metaverse yang populer gitu. Cuman Roblox juga ketika mereka kerja sama dengan para artis tadi ya, terutama artis ya, itu tuh mereka juga ngebawa fans mereka ke Roblox gitu. Karena pasti fans mereka tuh ada juga yang nggak main Roblox gitu. Tapi ketika artis itu ngadain konser ya, karena saya mungkin fansnya belum tahu Roblox, tapi karena artis itu ngadain konser di Roblox, akhirnya tahu Roblox gitu, tahu Roblox, main Roblox, enjoy Roblox, ya udah gitu kan, akhirnya makin rame tuh Roblox kan. Jadi sebenarnya emang simbiosis gitu, ketika artis terpenuhi gitu kan, maksudnya dia bisa ngadain konser dengan enak gitu, maksudnya karena pandemi kemarin ya dia nggak bisa ngadain konser atau gimana, tapi mereka masih tetap bisa mewujud konser dan memuaskan fansnya gitu kan, gitu. Nah, kalian juga bisa dilibatkan gitu kan, acara-acara tadi atau apa ya, event atau bahkan game, misalkan kalau mereka pengen buat game di Roblox, ya pasti mereka butuh developer gitu kan. Paling gampangnya memang mereka nyari developer yang udah ada gitu. Ya kalian lah gitu kan, salah satunya mungkin bisa dilibatkan gitu. Jadi ya kalian nikmati aja kehadiran mereka gitu. Tapi ya nomor 2, kalian juga harus hati-hati. Hati-hati ini hati-hati apanya gitu. Yang pertama kan grup role play perusahaan bisa tabrakan. Nah ini makanya gue agak ngundang banyak orang-orang grup role play karena ini ya. Nanti gue jelasin, ada slide lagi. Dan yang kedua, kalian juga bisa tersingkirkan gitu oleh orang-orang baru. Yang ketiga, merusak reputasi apabila mereka salah milih orang gitu. Nah, gue jelasin dulu yang tabrakan kali ya. Tabrakan ini apa sih maksudnya gitu? Kalau apa crash apa gimana? Sebenarnya gini. Jadi tiap perusahaan itu pasti punya kekayaan intelektual gitu, dimana kekayaan intelektual itu dilindungi oleh hak cipta gitu kan, karena mereka yang nyiptain logo itu, terutama logo ya, untuk logo dan brand gitu, misalnya nama, logo, brandnya gitu, itu tuh mereka pasti punya, ya saya mereka daftarin gitu hak intelektual mereka gitu. Dan kalian kalau pakai hak intelektual itu, pasti orang tuh nggak bisa pakai logo atau nama itu sembarangan gitu. Kalau misalkan dipakai, ya itu melanggar kita gitu kan, melanggar apa, ketentuan mereka gitu, dan itu bisa di take down. Bahkan lebih parahnya lagi, ya saya kalau di take down masih untung gitu ya, yang lebih parah lagi bisa diminta ganti rugi gitu, dituntut untuk ganti rugi. Nah, ini kenapa ini bisa dilakukan kalau misalkan Anda atau kalian mengambil profit dari pakai tadi ya, pakai nama brand atau pakai logo brand. Kalian kan istilahnya brand yang kalian pakai pasti yang terkenal lah gitu, maksudnya yang memang udah banyak fansnya atau udah banyak ininya apa namanya, penggemarnya gitu kan. Terus kalian pakai nama dan brand mereka, kalian apa namanya, ngundang, istilahnya kalian jual, misalkan jual tiket atau jual merchandise gitu-gitu kan. Itu karena kalian pakai brand mereka gitu kan, maksudnya bisa terkenal karena ya kalian nebeng bisa dibilangnya gitu. Tapi ya perusahaan itu nggak dapat apa-apa dari apa, penjualan produk kalian gitu kan, merchandise yang kalian atau tiket yang kalian jual gitu. Tapi kalau mereka tahu, ya mereka bisa nuntut lah, itu harusnya profit kita gitu kan, karena kalian pakai logo dan nama kita gitu.
Itu bisa diminta ganti rugi, makanya memang harus hati-hati ya. Ini memang gue juga dulu sadar, harapannya sekarang kalian dengan itu kalian sadar gitu loh bahwa ini loh memang this is society gitu, memang ini how the world works gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan memang kalau kita ngelakuin hal gitu, terutama di internet juga termasuk gitu. Terus solusinya gimana gitu? Solusinya ada 2 ya, gue tawarin kemarin sih ke grup-grup yang aliansi sama Akri ya sekarang ya, dulu Uri. Itu gue bilang, ya kalau mau ganti nama grup gitu. Kebetulan sekarang udah bisa ganti nama grup, ya memang Roblox juga kemungkinan besar alasannya juga kenapa adain fitur itu, biar ya itu tadi ya, grup-grup kalian ini nggak di take down gitu. Karena memang udah banyak kejadian ya, abis ini di slide ini ada contohnya gitu. Nama grup atau pengajuan kerjasama, ya udah kalian kalau misalkan kayak tetap gue masih suka nih sama brand ini gitu, alangkah baiknya kalau gue kerjasama sama mereka gitu. Saya gue pengen gitu, maksudnya pengen kerja ke mereka atau pengen dilibatkan gue nih gitu terhadap perusahaan mereka gitu. Boleh ajuin kerjasama gitu kalau misalkan kalian udah sukses gitu, kalian bisa nunjukin kayak kesuksesannya seperti apa yang kalian sudah lakukan dengan grup roleplay itu gitu-gitu. Kalau misalkan menarik bisa aja gitu di accept, tapi ya istilahnya kalau berani ya, kalau berani artinya berani ketolak gitu. Maksudnya kalau kalian ketolak ya kalian harus harus terima gitu, harus nerimo memang kalau itu terjadi gitu. Jadi memang harus berani ya gitu. Berani menghadapi konsekuensi juga kalau tiba-tiba dituntut atau diminta ganti rugi, ya harus siap juga gitu. Ya intinya memang agak ekstrim gitu ya, tapi ini sih maksudnya ini gua nggak ngomong secara teori ya, ini udah ada kejadian gitu. Ini mungkin kalau kalian baca, tapi intinya adalah ini ya ini udah ada contohnya langsung. All Nippon Airways itu ANA ya. ANA itu maskapai Jepang ya. Maskapai asal Jepang. Ini grup Roblox-nya gitu, grup Roblox-nya itu di take down sama mereka gitu. Karena mereka ya udah pakai hak intelektual mereka gitu kan. Jadi harus di shutdown gitu karena udah dikasih notice. Ya harus ditutup gitu. Untungnya ini cuma dikasih notice ya, berarti jatuhnya di take down aja gitu, nggak diminta ganti rugi. Untungnya begitu sih. Dan harus diganti namanya gitu kan. Bahkan kalau ini karena ini sebelum ini deh ya kan, sebelum ada grup name change, jadi ya dia harus bikin baru. Tapi kalau sekarang enak gitu karena ada grup name change, kalian sebenarnya tinggal ganti nama sih harusnya aman ya. Karena memang ya tujuan grup name change itu ya untuk itu gitu. Gitu sih, walaupun masih ada kelihatan ya previous name itu, tapi menurut gua nggak apa-apa sih, itu kan nggak kelihatan sama orang banyak gitu ya. Kalian masih bisa berargumen bahwa ya udah itu yang lalu, yang sekarang ya kita pakai nama sendiri gitu. Itu memang pas mistake ya it's okay gitu. Harusnya it's okay gitu. Mereka juga kayak ya udahlah gitu. Terus nah kalau itu gua ini ya udah selesai lah. Maksudnya harapannya kalian udah paham nih yang para orang-orang yang hadir di sini. Tapi gua mau bahas lagi nih masalah orang-orang baru. Orang-orang baru tuh apa sih gitu? Orang-orang baru adalah orang-orang yang tadi gue bilang ya, bukan pemain Roblox, termasuk korporasi tadi ya kan, korporasi tadi mungkin belum familiar banget sama Roblox, pernah denger aja mungkin, tapi mungkin bukan pemain, atau mungkin belum pernah main lah gitu. Nah ini orang-orang seperti ini bisa dibilang lebih profesional gitu ya. Mereka ya kalian misalnya bisa kalah, profesionalitasnya bisa kalah sama kalian gitu. Dan ya alhasil karena mereka lebih profesional, ya potensi job kalian bisa diambil gitu. Kalau mereka bisa belajar Roblox gitu. Kalau kan ada ya mungkin perusahaan yang kayak udahlah gue hire developer yang udah ada aja gitu. Tapi ada juga yang kayak ya udah kalian gue udah punya developer tapi mungkin mereka belum familiar sama Roblox tapi kayaknya bisa belajar deh gitu. Jadi ya udah gue kasih mereka istilahnya lesson aja gitu, mereka suruh belajar Roblox gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi emang ada 2 tipe gitu ya. Nah, yang bahaya, maksudnya bukan yang harus kalian berhati-hati adalah kalau misalkan perusahaan itu mereka datengin orang sendiri gitu, maksudnya orang-orang mereka sendiri gitu, yang dimana ya potensi job kalian diambil. Nah ini ada contohnya, ini ada concern dari salah satu ini ya YouTuber edukator Roblox juga gitu, dia namanya Alvin Blogs. Ini dia nulis artikel gitu di Dev-Forum panjang-panjang. Ya pokoknya kayak developer indie atau developer independennya bisa kegeser lah gitu karena ya company besar ini masuk ke Roblox dan mereka mendominasi gitu. Seperti itu ya gitu. Jadi kayak mereka kita sebagai mungkin yang udah lama indie atau ya sudah lama independen, kita juga khawatir gitu ya. Aduh gua nggak bisa indie lagi nih gitu, atau aduh job gue diambil gitu karena saya banyak developer baru yang
mereka asalnya bukan dari pemain gitu, bukan native Roblox. Itu memang jadi concern ya, tapi kalau gue pribadi sih nggak terlalu, ya udahlah gitu, maksudnya kayak challenge accepted lah gitu gue bilang. Kayak ya udah ayo lawan kita gitu kan. Jadi gitu aja, jadi gak usah takut. Karena tapi ya intinya tapi yang gue takutin adalah ini sebenarnya sih. Kalau untuk yang itu gue nggak takut gitu, maksudnya challenge accepted aja. Tapi yang gue takutin ini, salah orang. Salah orang ini, ya itu kayak yang tadi gitu, orang-orang baru tadi, enggak, maksudnya yang ini ya, kalau orang-orang tadi dia tidak paham Roblox, dia nggak ngerti, tapi juga bisa, salah orang ini, orang yang memang udah main Roblox, tapi kayak dia perusahaan tadi itu salah hire orang gitu. Jadi ternyata nih orang, ya mungkin dia developer, tapi pas diajak, dia nggak mampu, dia nggak ngerti cara kerjasama dengan perusahaan gitu. Gue dulu gitu, tapi ya gue slowly learning gitu, alhamdulillah, dan udah lumayan paham gitu workflow-nya gimana. Tapi ini juga bisa ngerusak reputasi Roblox gitu, kalau salah tingkah atau salah ini gitu, salah beraksi gitu, ini bisa ngerusak reputasi Roblox ya. Mereka mungkin perusahaan tadi yang tadinya mau masukin, istilahnya mau masuk ke Roblox, tapi karena ya istilahnya salah orang gitu, salah ini dapat orang gitu, akhirnya nggak becus kerjanya, mereka ngira, oh ini kurang, berarti Roblox nggak cocok nih gitu. Akhirnya mereka move on gitu, mereka nggak berkecimpung di Roblox lagi, dan itu kan merugikan juga gitu ya bagi kita gitu, yang tadi kita dilibatin, tapi karena kita nggak mampu, ya akhirnya kita kita ngusir mereka ibaratnya gitu kan dari Roblox. Nah, ini ada contoh juga, ini dari luar sih, alhamdulillah di Indonesia belum ada ya sejauh ini. Jadi mereka Paris World ya. Paris World ini punya Paris Hilton, kalau kalian tahu, ini artis juga yang punya banyak properti lah gitu. Dan habis itu mereka atau Paris Hilton ini bikin game atau experience di Roblox gitu. Tapi ternyata nih Paris Hilton ini mereka nge-hire orang yang salah gitu. Di mana orang yang salah ini ternyata pakai free model gitu di Flash-nya gitu. Jadi masukin free model aja gitu. Ini kan malu-maluin ya, ini di Twitter gitu loh. Maksudnya ada orang yang ngasih tahu, ini juga IO si Tim Middleton ini, dan dia ngasih tahu gitu ke RTC ini bahwa ini loh list free model yang dipakai di Paris Hilton World ini gitu. Ini kan malu-maluin ya. Ini banyak, ini kalau gue nggak masukin ini yang retweet banyak, yang like banyak, diketahui banyak orang, dibicarain banyak orang juga. Ini ngerusak reputasi Roblox gitu. Maksudnya komunitas Roblox, oh ini kok pakai free model gitu. Malu juga akhirnya kan Paris Hilton gitu. Sekarang sih katanya udah diperbaiki ya. Ya ini contoh lama aja, cuman ya inilah contoh yang tidak baik gitu kan. Kalau bisa jangan ditiru gitu. Nah, yang ketiga, ini tadi kan gue nakut-nakutin ya, saya yang nikmati, enjoy, terus nakut-nakutin. Nah, sekarang mempersiapkan diri gitu. Kalian harus ngapain sih gitu. Nah, ini peka terhadap hal ini, makanya kalian ikut event ini harapannya jadi peka gitu. Oh, ternyata begini, this is how it works gitu loh. Jadi pantau terus gitu perkembangannya, karena ya ini tadi it's only beginning gitu. Tadi baru contohnya udah banyak sih, tapi akan lebih banyak lagi gitu ke depannya. Gitu. Dan kalian ya, kalau tadi saya takut salah orang gitu ya, kalian belajar profesionalitas gitu. Gue juga sambil belajar gitu. Maksudnya ketika pertama kali gue di kontak perusahaan, gue juga bingung cara kerjanya gimana gitu. Tapi gue belajar, udah tahu gitu, alhamdulillah sekarang kayak harus ada tanda tangan kontrak, harus punya NPWP apa segala macam gitu-gitu. Nah, itu diurusin gitu. Makanya kayak kita belajar profesionalitas juga gitu. Workflow juga kita harus benar-benar project manajemennya ditingkatkan gitu-gitu. Nah, juga kita fokus pengembangan diri tadi. Profesionalitas itu adalah bagian dari pengembangan diri gitu. Kalian belajarnya itu pengembangan diri gitu kan. Nah, kalian belajarnya gimana? Ya bisa searching di internet gitu. Gimana sih cara ini kita profesionalitas bekerja sama dengan perusahaan gitu-gitu. Atau bisa ikut-ikut eventnya Nadip ke depannya gitu. Ke depannya Nadip bilang dia akan fokus ke situ gitu. Maksudnya kayak event-event seminar yang memang ngarahin atau ngasih ilmu tentang ini gitu. Karena dia juga kebetulan kuliahnya sistem informasi gitu, dan memang banyak mata kuliah yang berkaitan dengan ini gitu. Berkaitan dengan ini, bekerja sama dengan perusahaan apa segala macam, informasi ya, sistem informasi. Dan ya ke depannya akan diadain ya, apa sih nama ininya? Kok apa? Ya itulah pokoknya, ini si Nadip masih mute. Pokoknya ada lah, nanti ikutin aja chapter Nadip. Ini harusnya gue kasih barcode atau gimana gitu. Tapi ada ya Nadip di event page ini, di website ini ada Nadip gitu, list daftar organizer gitu, IO
yang ada di dunia ini, Nadip salah satunya gitu. Diklik aja, nah kalian join chapter-nya gitu. Kalau mau tahu. Sebenarnya ini juga sih, nanti pasti kita umumin juga sih, pasti nyampe ke jangkauan kalian kok, tenang aja. Nah, kalau tadi kan gue ngebahas ininya gitu, istilahnya persiapan apa segala macam. Nah, kalau dari alur Linda sendiri gitu yang kemarin gue selalu tunjukin, kalau yang ini hari ini di mana sih gitu pembahasan kita tuh sebenarnya dua ini sih, konsultasi dan eksploitasi gitu. Jadi konsultasi itu langsung saya berbanding lurus gitu sama eksploitasi. Jadi pencegahan peristiwa eksploitasi adalah konsultasi. Tapi eksploitasi itu apa sih gitu? Nah ini jadi Lindev ini memang di nomor 3 ya karena yang pertama tuh penipuan ya tadi ya. Ini kan peristiwa tadi penipuan, penyalahgunaan sama eksploitasi. Nah yang ketiga ini eksploitasi maksudnya adalah melindungi developer dari eksploitasi korporasi. Awalnya cuman kita fokusnya ke eksploitasi gitu, tapi makin ke sini kita sadar gitu bahwa kalau eksploitasi tuh kayaknya kurang gitu. Maksudnya kalau kita nyari kata yang lebih pas lah gitu. Sebenarnya apa sih yang harus kita siapkan gitu. Yang sebenarnya kita siapkan adalah ini. Jadi diperluas lagi gitu. Jadi meliputi melindungi developer dari disrupsi. Nah, disrupsi ini apa sih? Eksploitasi dulu ya. Eksploitasi ini tadinya ya kenapa pakai kata eksploitasi karena eksploitasi ini adalah memanfaatkan developer secara sewenang-wenang gitu. Kemarin sih ada concern itu gitu, tapi yang ternyata yang lebih concerning adalah ya lebih luas dari itu gitu, yaitu disrupsi. Disrupsi adalah semua efek yang ditimbulkan karena kehadiran korporasi tadi ya, istilahnya kayak harus berhati-hati, harus nikmati juga, berhati-hati, itu jatuhnya disrupsi gitu kan. Karena biasanya Roblox ini user generated content gitu, benar-benar dari user, dari player gitu. Tapi kan kalau korporasi ini masuk ya mereka bukan player gitu kan. Jadi ya mereka benar-benar bisa dibilang CGC, CGC. CGC itu corporate generated content gitu. Bisa dibilang begitu. Makanya disrupsi gue bilang. Tapi Roblox kan korporasi juga gitu. Ini ada juga waktu itu mungkin kalian tahu ya, saya berita-berita kayak Roblox mengeksploitasi anak. Kalau kalian tahu ada Dark Side of Roblox apa kalau nggak salah videonya. Kalau menurut gue itu kurang tepat ya. Karena gini, Roblox itu pilihan ngedev-nya gitu. Mungkin ngerasanya kayak ini di bawah umur bisa ngedev gitu. Misalnya di bawah 18 sebelum punya KTP tapi udah bisa kerja gitu kan. Wah ini child labor nih, saya buruh anak gimana. Ya enggak, karena kan pilihan gitu. Maksudnya kalian ngedev di Roblox pilihan dan kalian dikasih gitu kan, dikasih Roblox itu gratis kan ya. Jadi kalian ya bebas. Pengembangan kreativitas gratis juga gitu kan. Bebas kalian mau bikin apa aja di Roblox bebas gitu. Dan juga monetisasi adalah pilihan gitu. Pilihan kalian mau menghasilkan duit dari itu atau enggak gitu kan. Jadi nggak beda sama YouTube yang naruh iklan di tiap video gitu kan. Video-video kalau nggak salah ya, gue agak lupa sih. Kalau sekarang gimana? Tapi dulu sempat katanya semua video ya walaupun mereka belum AdSense tapi YouTube tuh udah ngambil profit dari situ gitu ya. Dari karya kalian. Tapi kalau Roblox enggak ya. Roblox kalau misalkan kalian nggak jual apa-apa ya udah Roblox juga nggak dapat apa-apa gitu kan. Harusnya begitu kan ya. Flow-nya kecuali kalian jual sesuatu baru tuh nanti ada persenan antara Roblox. Nanti juga gue tunjukin persenannya. Dan eksploitasi sebenarnya tetap ada gitu. Bukan berarti tidak ada ya eksploitasi yang dibahas sama video itu ya ada gitu kan, memang wujudnya ada gitu, maksudnya kasus-kasusnya ada, tapi itu lebih ke dia dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu, yang dimana kadang juga dilakukannya di luar moderasi gitu ya, maksudnya di luar Roblox juga gitu, jadi di luar moderasi Roblox itu Roblox juga nggak bisa menindaklanjuti karena terjadinya di luar gitu. Memang ya itu konsekuensi kalau platform udah masif gitu ya, banyak offsite relationship gitu, di mana ya orang bisa berhubungan yang tadinya kenalnya di Roblox jadi pindah keluar Roblox gitu, di mana ya kalau udah di luar Roblox udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Memang konsekuensinya seperti itu memang internet sih, maksudnya sejatinya internet seperti itu gitu ya, bukan salah Roblox ya kalau menurut gue ya. Gitu sih. Nah, tadi bagi yang nanya kayak persentasenya gimana sih gitu, persentase antara Roblox dengan developer gitu, ini yang sering jadi dipermasalahkan gitu, kok kayak persenannya kecil banget gitu. Nah ini gue juga dapat gitu, maksudnya ini di RDC juga ada, di developer DevHub ya, developer.roblox.com juga ada ini. Kalian kalau misalkan mau, ini agak panjang ya ininya, nggak cuman gambar ini aja. Tapi dari sini kita kelihatan gitu loh, maksudnya
kalau misalkan kita jual item di Roblox tuh pembagiannya gimana sih gitu. Yang berapa persen ke kita developer, berapa persen ke Roblox itu. Yang ke Roblox itu ternyata lebih kecil gitu, lebih kecil dari yang ke developer gitu. Ke developer lebih besar, tapi memang developer ya nggak mayoritas juga gitu kan, cuma 27%. Sisanya kemana? Nah, sisanya untuk ini App Store fees. App Store fees ini kan kalau kan Roblox ini ya, saya aplikasinya ada di App Store gitu. Nah, itu kan bayar juga gitu kan. Mereka nempatin app di app Roblox di Play Store atau di App Store-nya Apple atau di Xbox itu ya mereka bayar gitu. Dan bayarnya segini gitu persenannya yang mereka ambil untuk App Store fee 24%. Nah, ini platform hosting. Platform hosting ini ya server lah gitu ya. Mereka kan nyewa server gitu ya untuk bisa kalian mainkan. Server tuh mereka pasti nyarinya yang deket gitu. Maksudnya kita tuh main hostingnya itu pasti di Singapura ya, maksudnya hosting server itu. Biar nggak latensinya rendah gitu, biar nggak nge-lag gitu sih. Juga platform investment gitu. Mereka investasi 9,5%. Tapi yang untuk profitnya sendiri ya segini doang gitu. Roblox bahkan lebih dikit dari developernya sendiri gitu. Begitu sih. Buru anak kayak gitu. Oke. Nah, kalau contoh eksploitasi kan tadi gue bilang ya, maksudnya eksploitasi tetap ada, tapi dilakukan oleh oknum yang bertanggung jawab gitu. Nah, siapa aja sih yang melakukan gitu kan? Kayak gimana aja gitu, maksudnya kok contohnya tuh seperti apa aja sih gitu. Kalau ya siapa yang melakukan, ini juga sebenarnya gue ada contohnya juga ada sini. Contohnya yang pertama ada kerja Rodi. Ada nih kerja Rodi beneran ada gitu ya, maksudnya contohnya seperti apa gitu. Yang pertama ini disuruh-suruh iya digaji kagak gitu. Tapi maksud gue gini, saya kalau memang perjanjiannya adalah digaji gitu. Kalau emang kalian nggak mau digaji atau memang tidak pernah disebut digaji, ya bukan berarti kerja Rodi ya, enggak ya. Kecuali emang kayak udah ada kesepakatan nih kalian memang bakal digaji tapi gak digaji-gaji gitu misalkan. Mana gaji gue gitu. Terus mereka kayak nggak istilahnya mengalihkan topik pembicaraan gitu misalkan. Kalau ditanya gaji diem gitu-gitulah. Atau ghosting gitu-gitu. Nah, tapi tetap disuruh gitu kan, kayak harus jadi gitu. Itu yang disebut eksploitasi memang ya. Atau ini disuruh GC di luar kemampuan gitu. Kayak disuruh dipaksa lah gitu, suruh cepet gitu. Ini juga tidak baik ya. Ini jatuhnya eksploitasi juga. Atau blackmail, bahkan wah ini lebih parah lagi nih. Lebih ekstrim lagi kasusnya kalau udah sampai di blackmail gitu. Blackmail itu apa sih? Blackmail ini diancam lah gitu. Diancam kalau nggak nurut sama orang yang minta gitu ya. Doxing lah ya, bisa di-doxing juga, informasi pribadi sebar. Nah, ini juga sayangnya sering terjadi gitu. Gue sering dapat laporan yang seperti ini gitu. Sangat menyayangkan sih, maksudnya kayak ini kok terjadi di Indonesia gitu loh. Gue pengen I want to put stop to this sebenarnya gitu. Gue nggak mau ini berlanjut, makanya gue bikin saya program Lindef ini biar hal-hal seperti ini tuh kalau bisa dilaporin gitu. Kita bantu lapor, kita kasih sanksi juga bagi yang pelakunya gitu. Baiklah kalau bisa jangan terjadi lagi lah yang seperti ini gitu, nggak baik. Jangan di-doxing juga dan harapannya memang developer juga saya kalau informasi pribadi sebar ya semua orang juga takut gitu. Cuman kayak harapannya bisa lebih siap dan jangan ngedown gitu. Kayak it happens memang gitu. Kalian juga memang harus kuat gitu menghadapi hal itu. Karena ya namanya informasi ya kalau udah kesebar ya udah gitu, kita nggak bisa lupa gitu kan. Maksudnya orang ketika misalkan mukanya disebar gitu ya, kita udah nggak bisa lupain muka lu gitu. Kita nggak mungkin terapi cuma buat ngelupain muka lu gitu kan, enggak. Jadi kayak ya intinya siap sih. Lebih ke siap aja kalau misalkan itu terjadi, siap mental gitu. Tapi ya gue juga bukan berarti gue membenarkan doxing ini ya, gue nggak. Sama sekali gue benci orang yang melakukan ini gitu. Tolong berhenti lah gitu, jangan dilakukan lagi. Kasian cuy. Gitu. Ini kalau ada ya, cuma kalau nggak ada ya alhamdulillah gitu yang di sini nggak ada yang pernah blackmail. Atau ini juga nih grup red atau grup teror gue sebutnya. Ini dikasih asupan paham radikal gitu. Jadi kayak dikasih radikal nih harus di red gitu. Saya justify lah ya, menjustify atau menjustifikasi bahwa apa yang dilakukan adalah benar gitu. Padahal kan yang melanggar aturan Roblox gitu kan. Ya tapi karena kayak diasup paham-paham seperti ini, ya akhirnya melakukan raid, melakukan teror, blackmail, termasuk blackmail tadi itu juga teror sebenarnya kan. Tapi kalau raid ini lebih ke
biasanya ada acara dirusuhin atau server Discord dihancurin gitu. Ini juga sering terjadi ya di Indonesia ya, sayangnya sering terjadi dan I wanna put stop to this gitu. Ya kan? Sering banget tuh, bahkan itu yang di kalian beri memang bener gitu ya, apa gue bilang, ini sering terjadi dan membahayakan gitu. Gue nggak mau komunitas Indonesia dikenal sebagai tempat eksploitasi developer gitu ya, nggak mau banget gue. Atau grup lost cause juga gitu, grup yang tujuannya nggak jelas atau misleading gitu, atau dibangun atas dasar pelanggaran hak cipta ya tadi ya gitu ya. Kalau bisa cepat-cepat diselesaikan lah gitu. Kalau tadi gue juga kan pernah ya maksudnya begini dan tapi gue sadar gitu, akhirnya gue berusaha untuk undo my mistake gitu, walaupun memang nggak bisa ya, tapi at least kita berusaha untuk tidak memakainya lagi gitu. Kalau udah pernah melanggar hak cipta ya jangan diterusin gitu, intinya mah gitu. Pentingnya memang seperti itu. Ya itu juga lost cause ya, karena nanti kalau dituntut tuntut bareng gitu kan. Misalkan tuntut kerugian gitu kan, ya itu jatuhnya eksploitasi juga gitu kan, kayak akhirnya disuruh ya itu tadi tujuannya misleading juga gitu kan. Itu yang bahaya. Ya harapannya. Nah kalau kalian mengalami ciri-ciri tadi, konsultasi lah gitu kan, tadi gue bilang ada konsultasi ya, tadi gue lingkarin juga, konsultasikan ke Lindev Support. Ini tersedia di 3 komunitas ya, di Froxy ada, di Lindev ada, di Lindev lagi, di Index ada, di Volumetric ada gitu. Kalau bingung mau lapornya lewat mana atau gua konsultasi apa pelaporan. Cuma kalau konsultasi ini untuk yang belum terjadi gitu ya, atau maksudnya belum, atau kalau yang eksploitasi sih udah terjadi gitu ya. Cuman kalau pelaporan peristiwa tuh lebih ke penyalahgunaan sama tadi ya penipuan ya. Kalau ada penipuan tapi kalau untuk eksploitasi sih ke konsultasi aja gitu lebih tepatnya. Tapi kalau bingung kayak ini gue udah parah nih gitu, gue pencet ini aja juga boleh. Nanti akan diarahkan, ini sebenarnya memudahkan kita aja gitu. Gitu sih. Nah gini, kami akan coba membantu masyarakat menjaga privasi. Kalau untuk yang eksploitasi ini emang memalukan ya, maksudnya bukan memalukan ya, ada yang anggap kayak gue malu nih ngalamin hal ini gitu. Makanya kalau kalian lapor secara umum gitu kan, mungkin ya kalian malu gitu, takut dikatain atau takut ya istilahnya orang yang nggak penting tahu gitu. Tapi kalau di Lindev ini harapannya sih memang orang-orang yang mau bantu dan bisa bantu gitu loh, yang tahu kasus kalian gitu. Dan ya mereka juga akan jaga privasi kalian. Misalkan kalau kasus kalian mau dijadiin contoh kasus kayak di Lindev ini ya akan disamarkan gitu, nggak akan disebut-sebut namanya. Gitu sih. Lindev ke depannya. Nah, kalau ini kan sebenarnya udah keempat nih ya. Tadi gue bilang Lindev tuh ada penipuan, ada penyalahgunaan, ada eksploitasi. Tiga-tiganya udah kita bahas nih. Terus ke depannya ngapain gitu kan? Depannya kita nyiapin, karena ini belum ada dokumennya. Kalau kemarin Lindev 1, Lindev 2 tuh gue udah nyiapin dokumennya bareng gitu. Tapi kalau yang Lindev 3, 4 belum ada gitu dokumennya. Gue masih mikirin apakah butuh apa enggak. Mungkin Lindev 3 butuh, kalau Lindev 4 mungkin cukup presentasi ini nggak sih? Kalau menurut gue ya. Dan yang kedua, mengupdate dokumen sebelumnya. Kalau misalkan ada perubahan gitu, perubahan yang mungkin urgent harus kita ubah dari dokumen Lindev 1, Lindev 2, mungkin kita ubah gitu. Dan beberapa udah sempat gue lakuin gitu. Untuk Lindev 1 ya terutama. Karena itu kan memang aparatus kita, dan kedepannya sih akan ada perubahan lagi. Karena Institut Robotics Indonesia yang ngambil ini nih, yang Lindev Nah ya ini mengambil alih institut gitu ya, AKRI namanya, Asosiasi Komunitas Robotics Indonesia. Kalau kalian sadar, grup URI udah ganti nama gitu, jadi AKRI sekarang. Dan nanti mereka juga AKRI ini juga punya program yang serupa dengan Lindev, jadi kemungkinan akan diintegrasikan gitu sama Lindev ini gitu. Tapi akan terus berjalan ya, maksudnya Lindev ini akan terus berjalan, dan selama komunitas masih aktif gitu, selama komunitas masih ada, tetap akan dijalankan terus gitu ini program ini. Harusnya, cuman memang ya kita pasif ya, bukan pasif ya, istilahnya support itu nyala terus gitu, botnya aktif terus gitu, tapi kalau ada yang lapor aja gitu, kalau enggak mungkin event-event yang, karena kan event series utamanya udah habis, tapi kemungkinan ada juga bisa ada Lindev 5 gitu, mungkin kita update Lindev yang mungkin kayak ini harus ada presentasinya nih gitu, harus kita jelasin ulang, mungkin ada gitu nanti Lindev 5, atau mungkin topik baru bahkan yang belum kita pikirkan sebelumnya, yang bisa merugikan developer gitu. Mungkin
bisa masuk ke Lindev 5 gitu. Tapi gue nggak tahu kapan ya, maksudnya belum ada plan juga. Jadi gitu ya. Nah, oke, ini udah sejam ya, gue udah hampir sejam presentasi, dan sekarang waktunya sesi Q&A. Nah, Q&A ini gue ditemenin ada Nadib, ada Lilik yang memang mengerti gitu masalah perusahaan masuk Roblox. Tapi kalau untuk eksploitasi mungkin gue lebih ngerti ya, maksudnya karena gue lebih in front terhadap hal tersebut gitu. Tapi kalau untuk yang perusahaan masuk Roblox ini memang Nadib sama Lilik ini dia ahli gitu. Terutama Lilik ya, Lilik dia udah banyak banget berurusan dengan perusahaan di Indonesia ya, terutama. Kalau di luar memang enggak ya. Tapi kalau di luar ya gue juga tahu gitu, tadi ya kan gue udah ngasih contoh-contoh, itu kan gue juga yang riset itu. Jadi gitu. Oke. Untuk nanyanya di mana sih gitu? Nanyanya di Q&A ya, jangan di general. Jadi kalian kalau di kolom chat itu kan ada general di atas ya. General ada sama Q&A. Nah, kalian nulis pertanyaan kalian di Q&A. Nanti akan kita bantu jawab. Ada gua, ada Nadib, ada Lilik gitu yang bisa jawab pertanyaan kalian gitu. Jadi ini jatuhnya diskusi ya. Nah, gitu. Ya, gimana? Mungkin gue minum dulu kali ya. Ya, tadi gue lupa ambil ini, ngambil botol. Yaudah, tolong ya tulis di Q&A. Nanti gue jawab mungkin 4:55 kali ya. Ya, 5 kurang 5 menit mungkin gue mulai jawabin. Tapi gue mau minum dulu sebentar ya. Kembali. Nanya, jangan takut untuk nanya ya. Kalau menurut gue ini materinya menarik dan pertanyaannya harapannya juga menarik gitu. Menarik untuk kita jawab. Dan siapa tahu memang ada yang belum kita cover gitu. Yang mungkin memang kalian penasaran dan pengen tahu banget gitu. Bisa kita jelasin, tapi kalau kepanjangan mungkin akan di-extend ke luar event ini gitu ya. Mungkin kita bahasnya di DM atau di Akri ya, di Discord. Di Discord server gitu, bisa. Gitu sih ya. Bekerja. Ya malu bertanya sesat di Roblox tuh katanya. Kalau nggak nanya nanti sesat. Terutama tadi ya, ini kan gue invite ini sebenarnya ya pricing matter tadi gue bilang ya. Kemarin sih gue bilang kayak Lindev yang keempat ini agak saya pricing matter harus disampaikan secepatnya gitu. Karena tadi ya, yang terutama yang tabrakan tadi, makanya gue banyak ngundang grup roleplay ke sini dari Manhub, terutama ya Manhubnya IN. Itu karena ini gitu ya. Gue fokusnya mungkin gue kasih ini ya, tambahan lagi ya. Gue fokusnya adalah ke perusahaan yang udah ngambil profit gitu. Maksudnya perusahaan di real life-nya dia gain profit, dia misalnya jualan barang atau jualan jasa. Dan di Roblox-nya juga demikian gitu. Di Roblox-nya juga dia jualan tiket atau jualan merchandise gitu. Jualan produk lah, ada produk yang dijual. Nah, itu yang bahaya gitu. Tapi kalau misalkan kayak instansi atau bahkan lembaga pemerintahan, selama mereka di real life gak ngasilin profit, dan kalian juga sebagai grup roleplay kalian jelas bahwa menyatakan bahwa ini hanya roleplay di Roblox, tidak ada kaitannya dengan real life, it's okay, masih nggak apa-apa. Yang masalah itu tadi ya, karena gue lebih masalahin hak intelektual gitu. Hak intelektual itu di mana ya mereka perusahaan ini bisa pakai logo, bisa pakai nama ini untuk jadi brand awareness gitu. Jadi orang tuh sadar bahwa ini brand mereka loh. Jadi mereka pengennya beli brand inilah gitu. Jadi kayak brand itu jadi nilai jual gitu. Jadi orang bisa ngejual, bisa laku barangnya karena brandnya ini gitu. Jadi kayak gitu ya maksudnya. Tapi kalau kalian kan grup roleplay nggak ada hubungannya sama perusahaan mereka, perusahaan mereka juga nggak dapat profit dari kalian gitu. Tapi kalian jualan gitu. Jadi full ke kalian. Nah, itu yang perusahaan tidak suka gitu. Jadi ya masalahnya di situ ya, bukan di
lembaga pemerintahan, maksudnya kita pakai nama pemerintahan nggak boleh gitu. Boleh-boleh aja asal tadi ya, asal role play gitu. Dan gue juga mengutarakan kalau misalkan perusahaannya di real life profit, tapi di kalian cuman role play aja, nggak jual tiket, nggak jual barang, menurut gue nggak masalah sih. Karena ya kalian bisa dibilang ya fans club aja gitu. Tapi kalau yang masalah adalah kalau kalian jual barang gitu. Sebenarnya gitu. Karena ya itu potensi dituntut ganti ruginya ada. Gitu sih. Tapi ya gue yakin kalian bikin grup roleplay itu kan juga bukan buat jelek-jelekin perusahaan itu gitu. Karena gue yakin kalian bikin perusahaan bikin grup roleplay itu karena kalian suka dengan brand itu gitu. Tapi ya memang concern kesukaan terhadap brand itu memang harus ini juga gitu ya, dipikirkan lagi gitu ya. Maksudnya udah bener belum sih yang gue lakukan gitu. Gitu. Jadi gitu ya. Mohon dipahami masalah tersebut gitu. Ya gue mah tolong aja, saya kemarin gue dapat laporan tuh ada yang ngambek. Kemarin ada maskapai yang ngambek katanya disuruh ganti sama Uri gitu. Ya gue ngasih tahu bahwa ya ini concernnya sebenarnya bukan gue yang concern sebenarnya, walaupun gue juga concern karena ya tadi ya bisa ngejelekin reputasi Roblox itu, bisa bisa jadi headline gitu kan. Kalau kalian dituntut perusahaan tuh bisa jadi berita nasional gitu kan. Dan itu mencoreng nama baik Roblox banget gitu. Itu yang gue takutin ya kalau gue pribadi. Tapi kalau yang kalian takutin apa? Yang kalian takutin adalah ya dituntut ganti rugi itu gitu kan. Itu yang harus kalian takuti gitu kan. Jadi gitu. Memang nggak bisa sembarangan ya di dunia ini gitu ya. Di dunia ini ada aturan both di internet sama di real life gitu ya. Dimana kedua hal ini intertwine gitu, saling terhubung. Jadi memang harus berhati-hati gitu. Gitu ya jadinya, mohon dipahami gitu lah ya. Gue harap nggak ada yang ngambek lagi setelah ini, karena udah ngerti gitu bahwa ini loh maksud gue gitu. Bukan berarti gue akan nge-report, enggak ya, kemarin katanya nanti di-report sama Uri gitu kalau nggak ganti nama, enggak ya. Yang report ya kalau kalian nanti ketahuan gitu baru di-report gitu. Kalau gue nggak ada hak untuk nge-report gitu. Ya hak hak dan wewenang gue adalah ngasih tahu ini ke kalian gitu. Biar kalian hati-hati ya. Gue baik banget nih, gue ngasih tahu ke kalian gitu. Kalau kalian gerak sendiri, maksudnya gue tinggal gitu, nggak gue kasih tahu informasi ini, tiba-tiba dituntut kayak Ana tadi, ya kalian yang sakit hati gitu. Kalau sekarang gue udah ngingetin nih gitu kan. Baik kan gue. Gitu ya jadinya. Oke, yang nanya ini cuma 2 yang nanya, nggak ada lagi yang nanya. Yakin banget nih. Kok nggak mau nanya? Ayo dong, nanya dong. Ini mumpung orang-orang yang ahli, saya yang ngerti akan hal-hal ini gitu, hadir di sini gitu. Nadib dan Lilik ya terutama. Terutama Lilik sih, dia udah banyak berpengalaman gitu. Udah tua juga ya. Dia mau punya anak gak sih? Udah nikah lebih tepatnya. Ayo, ada yang mau nanya? Yaudah deh, gak apa-apa, gue mulai jawab dulu kali ya. Ya tapi harapannya nggak cuman 3 yang nanya ya, bisa 10 lah gitu minimal atau ya lebih kalau bisa. Ayo dong ditanya mumpung ada alih-alihnya gitu, siapa tahu kalian kayak penasaran, terutama untuk yang perusahaan masuk Roblox ya. Kayak sebenarnya masih bisa lebih digali lagi, kayak mungkin ada apa aja nih perusahaannya gitu kan, misalkan pertanyaan seperti itu. Ini kok gue jadi yang ngasihin pertanyaannya. Cuman intinya menurut gue masih bisa digali lagi gitu dari presentasi tadi, karena memang Lindev ini materinya dikit, ringan, tapi kalau kalian nanya itu bisa jadi berat gitu. Maksudnya bisa jadi lebih wide gitu. Dan pertanyaannya harapannya bisa membantu kalian gitu ya, untuk lebih memahami pertanyaan-pertanyaan kalian lah gitu. Karena kita nulis ini, yang nulis nih nggak seberapa gitu, yang nulis Lindev ini gua Nadib doang nih kemarin nih yang nyusun. Tapi ya kita cuman 2 otak gitu ya. Kalau kalian kan di sini ada banyak orang gitu. Bahkan Lilik aja nggak ikut nih nyusun. Jadi kayak harapannya kalian punya pertanyaan yang saya di luar pemikiran kita kemarin gitu. Tapi ketika kalian nanya, oh ya ternyata kalian butuh informasi ini ya gitu. Makanya pentingnya Q&A itu gitu. Makanya gue jadiin event ini biar lebih aktif gitu, interaktif, bisa tanya jawab dan nanya juga nggak satu arah ya. Gue harapannya bisa gue follow up terus gitu. Misalnya kayak pertanyaannya, oh ini maksudnya apa gitu kan. Lebih enak juga kan kita ngobrol juga ya, walaupun gue doang yang ngomong nih, kalian kan sisanya ngechat gitu. Tapi it's okay. Yaudah deh, gue mulai jawab aja kali ya. Pertanyaannya udah 4 nih. Mungkin gue jawab dulu yang dari yang
awalnya ada pertanyaan dari Marshall MCPE. Mau nanya nih, kalau misal kita udah izin ke perusahaan asli, step kita yang kita lakukan habis itu apa gitu? Udah izin, nah mungkin gua penjelasan singkat ya, mungkin nanti bisa ditambahin sama Nadip atau Lilik. Kalau yang gua bayangin ya, karena gue juga belum pernah ya, maksudnya kayak ini kan maksudnya grup role play izin gitu kan ke perusahaan asli untuk pakai nama ini gitu kan, nama apa properti hak kekayaan intelektual mereka gitu kan. Tergantung sih maksudnya kalau misalkan cuman izin aja kayak izin gue mau make ya gitu, oke nggak apa-apa gitu. Tapi kalau menurut gue izin boleh ya tadi makanya kayak gue bilang kalau kalian nggak ngambil profit menurut gue nggak apa-apa fair use karena bisa dibilang fair use. Tapi kalau kalian ngambil profit dan mereka tahu gitu, kalian jual tiket misalkan maskapai nih jual tiket dan itu Robux kan ya istilahnya value-nya ya ada di apa namanya value mata uang juga gitu, ada value-nya lah gitu Robux tuh kan. Dibelinya juga pakai mata uang asli gitu kan. Jadi ya itu yang jadi masalah gitu kan sebenarnya. Jadi kalau mereka tahu kalian profit dari situ, mereka pasti nggak akan ngizinin gitu. Gue yakin 100% mereka nggak akan ngizinin. Jadi baiknya gimana gitu? Baiknya adalah memang perusahaan itu jatuhnya kayak kerjasama sih. Jadi kayak mereka juga hadir di Roblox dan ya saya kalau misalkan ada profit di situ, mungkin kalian sharing profit gitu. Atau mungkin mereka nganggep ya udah nggak apa-apa deh profit 100% buat kalian deh. Bisa juga kayak gitu. Karena apa? Karena mereka nganggepnya sebagai ya gue juga apa malah mungkin nggak seberapa untungnya gitu. Dan juga ya ini self advertisement gitu. Maksudnya gue ada yang iklanin nih gratis nih, gue nggak perlu bayar ke mereka gitu. Atau mungkin bahkan ya mungkin nggak kayak gitu ya. Mungkin kalian tetap bahkan mungkin kalian dibayar gitu, tapi nanti sharing profit. Bisa kayak gitu ya. Jadi sistem kerjasamanya juga macam-macam gitu. Tergantung mereka maunya gimana gitu. Jadi memang agak sulit ya dan ini memang belum pernah gue attempt. Tapi kalau misalkan ada tambahan dari Lilik atau Nadip gimana? Mungkin ada bisa bantu jawab gitu masalah ini. Lu di mana dah? Lu lagi ngapain? Lagi di luar, sorry. Kedengeran nggak? Kedengeran kan? Berisik. Di luarnya berisik. Berisik. Ah. Ya kalau dari gue intinya mungkin step by step-nya sih ya pasti kalau misalkan dari setelah izin. Nah, nanti ya Asgas bilang tadi mesti lihat dulu apa reaction dari perusahaan itu gimana. Dan kemungkinan nanti ya kita mesti dulu gitu dan mungkin nanti kalian juga bisa konsultasi ke Lindev tuh nanti kita pasti bakal bantu juga gitu kan. Adanya Lindev itu ya di sini gitu kalau misalkan kalian emang ajuin izin ke perusahaan gitu terus tiba-tiba perusahaannya kayak minta apa ya kalian mungkin bisa konsultasi ke kita gitu nanti kita coba bantu bisa gitu nanti ya mesti lihat dulu reaksi mereka gimana kira-kira apakah mereka pengen gitu jadi partnership sama kalian atau mungkin reaksinya berbeda ya ntar kita cari jalan tengahnya sama-sama gitu paling gitu sih kalau dari gue. Oke, kalau dari Lik gimana Lik? Bisa on mic? Bisa nggak? Atau nggak ada ini tanggapan? Tapi kan lu banyak pengalaman tuh sama perusahaan kan, gimana mereka? Ngiyakinin mereka gitu atau izinnya gimana? Atau gimana? Ini menurut gue Lilik perlu berbicara juga masalah ini gitu. Gimana Lik? Mau buka suara? Atau nggak dengar kita? Tadi katanya suaranya hilang dia bilang. Coba kita bisa dengar sekarang. Atau dia nulis sekarang, lagi nulis kali ya. Mungkin nggak tahu lagi ngapain. Tapi kemungkinan kayak si Lilik mau berpendapat. Tapi nanti di belakang aja. Nanti gue nunggu Lilik jawab aja. Tapi gue mau move on ke pertanyaan selanjutnya. Makasih nanti Marcel kalau misalkan Lilik ini karena nanti dibantu juga sama Lilik nih ya. Jadi nanti kalau misalkan ada perusahaan dari grup roleplay terutama yang pengen kerja sama itu nanti gue sama Nadif sama Lilik yang akan bantu gitu. Oke. Lanjut dulu ke Skiki Gamer. Nah, perusahaan cari developer di mana? Nah, ini yang memang kemarin kalau kalian ikut sosialisasi Akri ya, kemarin malam itu kita juga ngebahas gitu masalah ini. Jadi kemarin itu ini yang jadi concern ya. Jadi kayak gua sama siapa? Gua sama Nadip ya terutama kayak ngerasa kita tuh orang tuh perusahaan tuh bingung nggak sih kayak kalau misalkan mereka masuk Roblox harus kontak siapa gitu. Selama ini gue udah dikontak oleh
udah lumayan banyak juga, rata-rata banyak pada kontak ke gue gitu, mereka nyarinya lewat gue gitu, ada yang kontak lewat LinkedIn, ada yang kontak lewat Discord, Twitter gitu, ada bahkan IG pernah gitu, ada yang kontak, jadi kayak macam-macam memang gitu, tapi mereka ya memang harus ada yang menonjol gitu, intinya harus ada yang menonjol, dan itu kenapa gue kemarin bukan bikin sih, tepatnya kayak Uri gue rebranding gitu, jadi Asosiasi Komunitas Roblox Indonesia, biar mereka tahu gitu, harus kemana sih gitu. Kalau misalkan mereka mau masuk ke Roblox, harus ngubungin siapa gitu. Karena kebetulan gue juga IO, jadi kayak ya memang cocok lah gitu. Gue ngerti kerjasama gitu-gitu ke depannya ya. Harapannya seperti itu. Dan apa ya, istilahnya memang pengennya gitu. Gue pengennya memang mereka datangnya ke gue gitu, biar nggak salah orang gitu. Kan tadi gue bilang, kalau mereka misalkan ngubungin orang yang salah, nanti juga ya reputasi Roblox yang turun gitu kan. Harapannya mereka ngubungin orang yang tepat gitu ya, ke gua sih. Nanti gua memang di Akri ini memang pengen nyiapin infrastruktur untuk itu gitu. Jadi kalau mereka ada perusahaan yang ngubungin gua, ya mereka ada perusahaan yang ngubungin gua, ya mereka kan pasti nyari developer gitu ya. Nanti gua cariin gitu. Karena ya, dan gua juga udah tahu gitu, maksudnya karena ya di sekitar gua developer semua gitu kan, yang ada di Akri gitu. Dan mereka akan gue libatkan gitu. Selama ini seperti itu ya, jadi udah beberapa kali gue kerja sama perusahaan dan itu yang terjadi gitu. Oke, tapi kita masih siapin ya. Ya ada. Mau lu jawab nggak yang tadi? Pertanyaan yang tadi? Ya udah nih, pertanyaannya adalah kalau misalkan kita izin ke perusahaan asing, jadi lo tahu kan kayak kehadiran grup roleplay gitu kan, kayak grup roleplay apa sih, maskapai gitu-gitu kan, yang pakai nama nama real life gitu, nama perusahaan real life. Nah ini mereka nih pengen izin ke perusahaan asli. Nah itu prosesnya menurut lu gimana? Kayak bisa nggak sih gitu? Pertanyaannya bisa apa enggak dan prosesnya gimana? Gitu, lu bisa jawab nggak? Kira-kira. Halo? Kalau dari gue ya harusnya ada. Gimana? Ada. Ada. Jelas. Iya jelas. Kalau itu sih dari pribadi. Itu kita email itu dan email nanti kalau dijawab baru kita jelasin, harus jelas tuh, biasanya tuh harus jelas apa keuntungan buat kita. Bloknya habis itu gua putus-putus, jadi putus-putus tadi jelas terus putus-putus sekarang. Gimana? Coba ulang lagi. Dari email? Aduh. Udah hilang ya, internetnya rusak ya. Coba ulang lagi bisa. Gimana bisa? Tadi suaranya jelas terus sekarang udah nggak jelas. Sekarang udah putus-putus. Tuh kan. Apa lagi dia? Ya, mohon maaf ya, emang internet Lilik tidak mendukung ya. Ya intinya tadi email ya. Mungkin tadi ya kalau misalkan kalian tertarik untuk untuk proses tadi, akan dibantu sama Lilik gitu. Mungkin di chat akan lebih enak gitu ya. Bakal dijelasin caranya gimana dan akan dibantu juga gitu sama kita bertiga. Tenang aja. Dalik, udah cukup. Nggak jelas suara lu. Putus-putus. Ya udah. Oke, gue lanjut dulu kali ya ke pertanyaan ketiga nih. Dari MTS Fatrams. Ada nggak kasus copyright di Roblox yang sampai ke pengadilan? Sejauh ini tidak ada sih. Copyright kan ya, copyright ada. Kemarin itu malah Robloxnya langsung yang kena. Dari ini ya, musik ya. Jadi kemarin ada masalah Roblox tuh orang-orang tuh bisa upload lagu-lagu yang copyright gitu di Roblox. Dan ya mereka marah gitu kan, label-label musik nih marah kok sebebas itu gitu kan. Akhirnya Roblox dituntut tuh, dan itu beneran pengadilan gitu ya, maksudnya pengadilan di sana ya, di US, bukan di Indo ya. Dan itu lumayan ya kalau nggak salah akhirnya, tapi kalau nggak salah ini sih akhirnya selesai gitu, Roblox nggak sampai minta ganti rugi, tapi Robloxnya harus men-take down tadi ya, istilah lagu-lagu yang tadi. Mereka harus lebih cermat lagi untuk mencari lagu copyright gitu. Dan akhirnya di take down sih. Alhamdulillahnya aman. Sebenarnya banyak kasusnya sih. Setahu gue ya, ada yang nuntut. Bahkan Robloxnya sendiri. Mau nambahin sih.
Gimana tuh? Ya baru ini sih gue baru lihat tadi pagi ya. Jadi tadi pagi tuh ada kasus baru juga. Cuman ini bukan dari bukan dari Roblox-nya, cuman ini benar-benar dari UGC Creator. Mungkin kalau misalnya kalian lihat di Twitter tuh ada UGC Creator yang ternyata dia ngambil model dari beberapa slide gitu tanpa hak ciptanya, dan itu tahu gua tuh udah sampai dituntut gitu. Jadi pasti banyak sih kalau misalkan kalian cari itu pasti ketemu kebanyak gitu. Contoh-contohnya ada, dan itu ya alhamdulillah sih di Indonesia belum ada sampai sekarang gitu. Tapi kalau di luar udah banyak banget. Nah, Jadi, ya jangan sampai ada ya. Maksudnya ini kenapa gue bikin event ini dan gue cepet nih antara Lindev 3 dan Lindev 4 cepet ya, karena gue merasa ini harus cepet-cepet juga gitu disampaikannya. Kayak gitu sih. Biar tidak terjadi yang tadi ya sampai dituntut, sampai pengadilan ya gitu-gitulah ya, yang tidak ya, karena tadi kalau itu terjadi jadi headline gitu kan. Jadi berita yang bisa viral gitu, dan itu juga mencoreng nama baik Roblox gitu. Kalian kan nggak mau pasti ya Roblox dibicarakan negatif gitu. Kemarin aja udah sempat gitu kan. Untungnya bukan masalah ini ya, maksudnya ya bukan untungnya ya, tetap merugikan gitu, tapi ya jangan sampai lah intinya gitu ke kasus yang ini gitu. Oke, gue lanjut ke pertanyaan dari Jelly Straw 12. Apa aja yang harus dipersiapin sebelum bekerja sama bareng perusahaan? Ya tadi ya, kalian harus mempersiapkan profesionalitas kalian gitu. Kalian harus peka. Yang pertama peka dulu. Yang kedua, kalian coba mau belajar, fokus pengembangan diri, dan ikut event-event Nadip gitu ya. Tadi kan gue bilang. Ya intinya ke depannya akan ada istilahnya seminar atau workshop yang akan ngajarin lebih detailnya gitu, karena kalau di sini nggak akan cukup ya waktunya, karena kayak banyak banget yang harus dipersiapkan gitu. Nggak banyak ya, gue bukan nakutin ya, tapi ya artinya ya memang ada nggak gampang juga gitu kalian mempersiapkan itu. Kalau kalian serius, insya Allah akan bisa kalian jalankan gitu. Dan ya ini kan juga ya tadi ya, maksudnya kalian kerja sama perusahaan tuh ya it's a good thing ya, bisa ngebawa, bisa dapat duit gitu kan intinya mah. Ya oke, udah ya, moga-moga bisa kejawab. Nanti stay tune aja event-event selanjutnya dari Nadip. Oke, dari Roblox Studio ID, berapa kira-kira dev yang minta untuk pembuatan game untuk perusahaan tersebut? Misalnya yang simpel-simpel aja. Maksudnya berapa yang kira-kira dev minta gitu? Maksudnya kayak tarifnya berapa sih gitu? Kalau misalkan perusahaan mau bikin game di Roblox itu berapa harganya gitu? Maksudnya gitu kan ya? Oke, memang beda-beda gitu ya, tergantung kesepakatan. Dan ini bisa ada 2 ya. Jadi dan gue sempat 2 kali berurusan dengan perusahaan, dan cara ngitungnya juga beda gitu. Yang pertama, gue yang disuruh ngasih harga, dan gue istilahnya memang beda-beda gitu. Kalau untuk yang simple, entar dulu ya, mungkin yang kasus pertama itu gua yang nentuin harga gitu. Mereka mau ini, terus harganya berapa gitu. Lu berani, istilahnya bukan berani bayar berapa, maksudnya kalian maunya digaji berapa istilahnya gitu, mau dibayar berapa gitu. Itu ditanya kayak gitu. Dan yang kasus kedua, mereka juga bikin, dan ini lebih simpel ya, maksudnya game yang mereka mau itu lebih simpel, dan bukan game sih sebenarnya, kayak cuman buat event aja. Nah, ini mereka, kalau yang ini, kasus yang kedua ini, mereka yang matok harga gitu. Harganya sekian ya gitu. Maksudnya budget kita segini gitu. Budget kita segini, ya bikin sesuai dengan budget ini gitu. Gitu. Jadi sistemnya seperti itu. Jadi ada 2 ya. Bisa kita yang matok, bisa mereka yang matok gitu. Nah, kalau untuk kita gimana gitu? Kalau kita ya, kita berarti sebagai developer harus tahu harga kita berapa gitu. Kalau misalkan kalau mereka yang matok harga dengan harga sekian, ya kalian mau nggak gitu? Maksudnya kemampuan kalian nih bisa terbayarkan dengan harga yang mereka tawarkan apa enggak gitu? Atau kalau misalkan kalian yang disuruh matok, ya kalian juga harus tahu gitu harga kalian berapa. Berani aja gitu, maksudnya kayak itu di situ sebenarnya negosiasi gitu kan ya. Maksudnya kalau misalkan ketinggian juga mereka pasti pengen turun gitu, pengen nurunin harga gitu kan. Di situ memang harus negosiasi gitu ya. Gua nggak bisa nyebut harga pastinya berapa. Dan gue juga mungkin nggak akan disclose nggak akan ngasih tahu juga gitu berapa harganya. Mungkin ya kisarannya intinya gede lah ya, maksudnya nggak sedikit ya, nggak ratusan ribu ya, bisa nyampe jutaan gitu ya. Untuk game yang simple juga gitu, mau game yang simple aja segitu gitu kan tarifnya. Jadi
ya intinya gitu. Memang intinya mah harus kitanya yang tahu gitu harga kita berapa, karena mau mereka yang matok atau kita yang matok, ujung-ujungnya tetap harus ada referensi dari kitanya sendiri gitu. Gitu sih. Oke, makasih. Ini nggak ada yang nanya lagi nih. Ini udah pertanyaan terakhir aja nih. Insert live. Ini jadi Stro lagi yang nanya. Oke, boleh minta penjelasan singkat tentang Talent Hub. Nah, ini nih, Talent Hub. Kalau gue nggak tahu ya alasan kenapa Roblox bikin Talent Hub. Kalau menurut gue salah satunya karena ini juga gitu. Karena kehadiran korporasi. Biar apa ya, tapi juga biar developer juga, maksudnya kita kalau misalkan mau bikin grup studio atau mau bikin project di Roblox, nyari developer lebih mudah gitu. Tapi kalau untuk orang Indonesia memang belum terbantu ya. Karena banyak yang belum punya, karena kalau Talent Hub itu kan kalau nggak salah harus member nggak sih di developer, apa cuma verifikasi doang ya? Gue lupa kalau sekarang apakah udah semua orang bisa akses apa enggak. Tapi juga orang banyak yang belum tahu juga sih masalah Talent Hub ini. Jadi Talent Hub tuh kalau bagi yang belum tahu, Talent Hub itu kayak talent.roblox.com kalau nggak salah ininya. Talent.roblox.com websitenya. Itu tuh jadi kayak website untuk developer, istilahnya kayak LinkedIn-nya Roblox lah gitu. Jadi lu ngasih tahu kayak lu pernah jadi apa aja di Roblox, experience lu apa aja, pernah ngapain aja lah gitu-gitu. Jadi lebih enak. Kalau orang kan sekarang bukan sekarang ya, dari dulu orang-orang roleplay ya terutama ya. Itu sering naro ini ya, saya naro kayak lu pernah jadi apa aja di deskripsi Roblox gitu. Itu gue juga dulu gitu sih. Tapi kalau sekarang udah ada tempatnya tuh, udah ada tempat lebih khususnya lagi di Talent Hub gitu. Jadi kalau yang di Talent Hub itu orang yang lihat ya memang orang yang mau nyari kerja atau dia nyari orang untuk kerja di perusahaan dia gitu atau di studio dia gitu. Jadi seperti itu ya, sistemnya seperti itu. Dan itu memang jadi kalau misalkan mau hire orang bisa di situ, lu mau nyari kerja juga bisa di situ karena ada listingnya gitu, ada lowongan pekerjaan di situ. Gue juga pernah masukin itu dan gue dapet staff gitu, walaupun staffnya sekarang nggak aktif. Karena emang nggak dibayar juga sih, gue bilang ini voluntary gitu. Tapi kalian juga kalau misalkan kalian mau mulai bikin studio atau apa gitu di Talent Hub itu ya bisa gitu, kalian nyari orang di situ gitu. Tapi memang di situ harus dikasih tahu kalian bayarannya berapa. Kalau misalkan negotiable boleh kalian tulis juga gitu, payments are negotiable gitu-gitu. Ya intinya kalian bisa naruh job lah di situ, job listing, sama kalian bisa naruh ya pengalaman kalian gitu sebagai developer pernah jadi apa aja, dan itu kan akan jadi portofolio kalian gitu ya. Jadi sebenarnya Talent Hub itu tempat naruh portofolio sama tempat buka lowongan pekerjaan gitu. Gitu sih ya, mungkin moga-moga dijawab. Dan ini nggak ada yang mau nanya lagi. Dan Lilik ya, mohon maaf ya Lilik, sebagai istilahnya narasumber ternyata internetnya lagi nggak jelas. Ya mohon maaf banget karena ketidaknyamanan ini. Harapannya bisa dilanjutkan ya. Saya harapannya kalian ini ya tetap hadir di komunitas gitu. Dan bagi yang tadi karena kan gue udah ngasih tahu ya bahwa gue kan announce di komunitas ya. Event ini gitu. Kalian juga boleh langsung DM gue aja kalau misalkan kalian mau langsung proses nih, misalkan ada grup roleplay yang ya udah deh gue mau ngajuin kerjasama gitu, atau gue mau ganti nama tapi ganti namanya apa gitu-gitu masih bingung, atau butuh dana bisa buat ganti nama, nggak punya duit, nggak punya 100 Robux, itu ya boleh lah DM gue gitu, masalah itu akan kita bantu gitu sih ya. Kedepannya mungkin dari IN-nya sendiri ya, dari Ronation sendiri akan langsung ngeluarin kebijakan kalau nggak salah si Faiz ngomong ke gue masalah itu, tapi gue nggak tahu ya maksudnya apakah gitu. Tapi kalau dari Uri sendiri, grup-grup yang ally sama Uri gue udah janjikan akan gue urusin gitu, akan gue bantuin lah gitu. Uri Akri sekarang ya. Gitu ya. Nah untuk yang saya terakhir ini karena udah nggak ada yang nanya lagi, mungkin gue akan ini ya ngasih tahu bahwa kalian nanti di jam 5:30 ya, belum ya, sekarang belum selesai kan eventnya, nanti 5:30 akan muncul email di email kalian ya, di Gmail atau di Yahoo misalkan. Nanti akan ada email ini gitu, muncul ini, di mana kalian bisa ngisi formulir feedback ya, feedback form. Nah ini survei feedback ini agak penting buat kita gitu, karena ini yang ngasih tahu ke Roblox apa sih yang kalian pelajari di sini gitu. Ini eventnya tentang apa dan apa yang kalian dapatkan, eventnya seperti apa, kalian nilai event ini berapa gitu-gitu. Soalnya mendapat kalian dan isi sebijak mungkin ya, sejujur-jujurnya lah. Dan dibaca dengan saksama gitu ya. Ini pertanyaannya dalam bahasa Inggris memang,
Tapi ada juga yang bahasa Indonesianya gitu ya. Apa namanya, kalian bebas mau isi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu terserah kalian. Karena sama aja gitu, karena yang mereka pentingin tuh nilai sama kalau yang pertanyaannya open ended gitu, maksudnya kalian ditanya terus jawab pakai pakai kata-kata gitu, itu kita sih buat IO gitu. Jadi mau bahasa Inggris mau bahasa Indonesia sama aja. Asal jangan bahasa yang lain yang kita nggak ngerti ya, pusing nanti translate-nya. Gitu ya, intinya gitu. Dan juga kalau untuk yang Lindev ini, semua yang hadir sampai akhir tadi kalau nggak salah 21 orang, itu gua kasih sertifikat ya. Tapi sertifikatnya juga kayaknya nggak bisa langsung ya, karena nanti tapi di survei ini ada linknya gitu. Kalian kalau mau dapat sertifikatnya ada di survei ini gitu, kalian makanya harus isi dulu. Diisi juga dan ambil linknya gitu, linknya diambil. Tapi karena sertifikatnya kayaknya belum ada, mungkin nanti malam baru ada gitu, atau mungkin besok. Ya tapi yang penting kalian save aja dulu link foldernya. Link Google Drive-nya kalian save, ya mungkin di story juga langsung auto save sih. Tapi nanti kalian cek lagi besok gitu, karena masih kosong gitu, karena kan tadi juga baru nanti gue prosesnya juga agak lama ya, nggak cepet gitu sih. Dan apalagi ya? Ya gitu sih, nanti harapannya kalian isi survei ini karena penting banget, dan kalian kalau mau dapat sertifikat juga harus akses kan akhirnya gitu. Jadi ya semakin banyak juga yang ngisi gitu, dan apalagi ya? Ya gue pengennya tadi ya saya kalian masih setelah event ini jadi sadar, jadi peka terhadap hal-hal ini, dan kalian ya orientasinya udah ke situ gitu ya. Maksudnya kalian kalian enjoy gitu ya. Jangan takut, jangan kayak aduh kesel nih gue perusahaan masuk Roblox gitu-gitu. Jangan ya, maksudnya menurut gue sih mendatangkan, ada mungkin negatifnya ada gitu, tadi mungkin udah dikasih tahu sama Alvin itu. Tapi selama dimanfaatin dengan baik gitu ya, kita developer juga bisa manfaatkan dengan baik, akan baik juga gitu efeknya ke Roblox gitu. Jadi jangan takut. Masalah indie developer itu cuman concern aja ya. Maksudnya Roblox tetap orientasi tetap UGC gitu ya. Maksudnya kayak sebenarnya gue bilang ya kayak YouTube juga sih. Jadi YouTube tuh kan ya banyak korporasi yang udah masuk YouTube, tapi YouTuber masih banyak yang indie gitu. Dan mereka ya job juga nggak keambil juga toh gitu kan. Dan Roblox juga sejauh ini masih banyak yang indie gitu. Memang by chance ya, tapi ya fair gitu. Maksudnya Roblox adil sih kalau sejauh ini masih bisa gue bilang adil gitu. Nggak tahu ke depannya ya, harapannya sih masih ya. Gitu sih, gitu aja mungkin dari gua, atau mungkin ada yang mau nanya lagi nih, Q&A masih gue buka loh. Kalau tiba-tiba ada yang mau nanya lagi, nggak apa-apa sebelum jam 5:30 gitu, karena nanggung ya 7 menit, 8 ya, 7 menit lagi lah. Kalau mau nanya lagi gitu. Sertifikat kemarin ada linknya. Oh, kemarin tuh yang mana? Yang Lindev kemarin apa yang sosialisasi? Kalau sosialisasi khusus orang yang gue undang aja yang dapet. Kenapa? Karena kemarin gue kira bakalan lebih banyak ya, gue pusing juga tuh kalau semua orang dapat sertifikat ya. Tapi kalau yang gue undang kayak ya itu sebagai rasa terima kasih aja gitu. Maksudnya karena udah diundang karena pas gue undang terus mereka mau ikut gitu kan. Karena menurut gue ya mereka orang spesial gitu. Tapi kalau yang lain ya mungkin belum ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya ke depannya akan bisa gue perlakukan seperti itu juga gitu ya. Ya kalau belum ya mohon maaf gitu. Maksudnya ya show off yourself lagi gitu. Kayak gitulah. Jadi tapi kalau sekarang yang Lindev ini kayak memang Lindev tuh pasti dapat gitu ya dari Lindev 2 ya. Kalau Lindev 1 kayaknya belum. Tapi 2, 3, 4 itu dapat, dan seterusnya kalau misalnya ada lagi pun juga begitu gitu ya. Memang tergantung event banget ya, gue nggak semua event juga dapat sertifikat gitu. Event-event tertentu aja yang menurut gue worth it gitu. Karena kan ini sertifikat, walaupun sertifikat Roblox ya, kayak ini username gue pakai username gue lagi gitu kan. Bukan nama asli, bisa dipakai nggak nih buat kuliah, buat saya jadi sertifikat organisasi gitu-gitu. Bisa sebenarnya gitu. Cuman memang lebih kepake di Roblox ya, karena itu memang. Tapi kalau misalkan kalian untuk portofolio Roblox itu udah bagus ya, karena sertifikat itu tuh kan ditandatanganin sama DevRel ya, Developer Relation gitu. Jadi kalau misalkan kalian apply job di studio mana ya, kalian kasih sertifikat ini, ya berarti ya artinya kalian join event-event yang dimana yang diadain oleh ya itu tadi ya Roblox Developer Relation, gimana ya, memang ini konten di event ini ya sudah mutunya insya Allah terjamin lah gitu. Maksudnya kalian
ya saya semakin paham, semakin mengerti gitu. Tujuan sertifikat sebenarnya itu gitu. Kalau kalian nggak belajar apa-apa atau kalian nggak ngapa-ngapain gitu di event ini ya, gue juga ngerasa ngapain dapet gitu. Kayak kemarin ya maksudnya sebagian orang aja gitu ya. Memang mungkin aktif diskusi dan memang penggiat, bener-bener penggiat gitu. Tapi kalau yang nggak dapet itu artinya memang belum gue anggap sebagai penggiat banget gitu. Maksudnya belum terlalu kelihatan aktifnya gitu. Gitu sih, tapi belum kelihatan kontribusinya juga gitu. Tapi kalau yang ini memang untuk ilmu ya, bahwa lo dapat sertifikat tuh ya nunjukin bahwa lo udah pernah ikut event ini, udah dapat ilmunya gitu kan, udah ngerti gitu-gitu. Sebenarnya itu ya fungsi sertifikat gitu ya. Kalau memang masalah nama memang Roblox tuh melindungi privasi tadi ya. Jadi kayak nggak sembarangan gue bisa gue juga nggak tahu kan nama asli kalian gitu. Dan tapi kalau memang untuk beberapa occasion ya, tapi kalau untuk Lindev ini enggak sih. Kayak mungkin kalau misalkan kompetisi juara gitu-gitu, kejuaraan event lomba developer gitu, itu biasanya gue kasih option gitu. Kalau kalian mau pakai nama asli boleh gitu. Tapi ya kalian dengan konsen kalian gitu ya, dengan kalian bahwa kalian memang rela gitu, maksudnya rela sertifikat kalian, dan kita juga tahu gitu, sebagai panitia tahu nama asli kalian gitu. Karena memang Roblox ini kan melindungi privasi banget gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian yang mau, ya it's okay menurut gua gitu ya, nggak masalah. Tapi kalau untuk yang Lindev ini ya ribet sih. Lebih ke ribet aja gitu, karena kayak ya udah gue sama ratakan aja gitu, biarin username, toh juga ilmu yang kalian dapatkan ini kan kepakainya ya mungkin di Roblox aja gitu, mungkin di luar juga, tapi ya utamanya di Roblox. Yang bisa ngejustifikasi itu kan ya Roblox ya gitu. Kalau kalian sertifikatnya dipamerin ke orang Roblox mungkin baru worth it gitu, tapi kalau pamerin keluar ya memang enggak ya. Tapi coba aja kalau misalkan kalian mau daftar kuliah atau daftar apa, terus dimintain sertifikat, masukin sertifikat ini boleh, cobain aja gitu kan, nggak ada salah nyoba gitu. Kalau nggak ada yang lain ya, maksudnya kayak, aduh gue cuma punya sertifikat ini nih, udah ini aja gitu. Itu oke gitu, nggak apa-apa, masukin aja, cobain, siapa tahu bisa gitu kan, ternyata oh ada sertifikatnya deh gitu. Akhirnya dimasukin gitu. Tapi kalau ada yang lebih baik yang menurut kalian, sertifikat yang lebih baik, mungkin event di luar sana gitu ya, misalnya event yang pakai nama kalian gitu, nama asli kalian, dan memang mungkin lebih prestigious gitu. Ya udah pakai yang itu lah gitu, jangan yang Roblox. Gitu aja sih menurut gua kalau masalah sertifikat ya. Apalagi ada lagi mungkin yang mau nanya, mumpung 3 menit lagi nih. Masalah sertifikat, masalah event organizer gitu, misalnya IO. Kita sebagai IO ngapain sih gitu gua selama ini, atau ngapain sertifikat ke webinar langsung masuk kuliah. Ya ini webinar juga nih, cuman itu kan nampaknya username gitu, ini siapa gitu, disangka punya orang gitu. Ya pokoknya gitulah ya. Oh ya, nanti event Februari ada sih, tapi gue belum tahu eventnya kayak apa, masih gue pikirin gitu. Gue bisa ngobrol sama Nadib kayak event apa ya Dip gitu. Tapi kalau Nadib sih kayaknya udah tahu dia mau bikin event apa. Kalau gue pribadi belum. Pengen sih ngadain event Februari gitu, 1 aja sih paling tuh. Nggak, kalau kemarin kan 4 ya, gue 4 tuh sengaja pengen nyoba juga gitu, kayak sensasi Surya apa, dan alhamdulillah kelar ya semua gitu. 4-4-nya dari hari Jumat kemarin nih, Jumat, Sabtu, Minggu. Sabtu 2, ya Jumat 1, terus Minggu juga 1 gitu. Dan alhamdulillah sukses ya, walaupun dikit ya. Pesertanya gue berharap lebih banyak gitu, karena 4 event kayak pengennya banyak gitu yang hadir, tapi ternyata nggak sebanyak yang gue kira. Tapi alhamdulillah ya memang banyak kendala juga ya, kayak guanya pribadi nggak ada, cuman kayak orang-orang yang bantuin gue pas sebelum event gitu, pas event ternyata berkendala semua. Literally semua ya, maksudnya semua panitia tuh punya kendala. Walaupun gue juga sempat sih ada kendala pas yang event pertama tuh di Voice Got Talent ya, Indo Voice event Got Talent tuh gue beberapa kali sempat hilang voice-nya gitu. Tapi ya masih bisa gue perbaikin gitu. Cuman butuh waktu berapa menit doang untuk rejoin berkali-kali gitu sampai bener lagi. Tapi kalau kemarin memang yang lain banyak masalah tuh, saya ya gue nggak tahu ya, tapi ya intinya kan gue IO gitu, gue yang tanggung jawab ya. Karena gue yang tanggung jawab, maksudnya alhamdulillah guanya aman gitu, jadi ya tetap gue masih bisa ngontrol gitu. Maksudnya gue masih bisa tetap lanjutin eventnya walaupun nggak ada mereka atau merekanya berkendala gitu, tetap event masih bisa lanjut.
Jadi menurut gue ya masih sukses gitu. Walaupun ya mereka-merekanya nih yang internetnya memang ya berarti ke depannya pelajaran bagi gua dan mereka gitu ya. Kalau gua mungkin mereka ya pastiin internet mereka bagus, punya backup gitu. Misalkan kayak kemarin tuh ada yang masalahnya internetnya mati gitu. Ternyata ya istilahnya kan kalau mati kan bisa pakai data gitu kan. Ternyata di datanya mereka ternyata dia nggak punya pulsa gitu. Itu kan sebenarnya bisa diselesaikan kalau misalkan gue kasih pulsa gitu. Dia nggak ngomong gitu kan. Maksudnya kalau ternyata emang masih ada backup, tapi backupnya kendalanya cuman karena nggak ada pulsa gitu kan. Kan bisa gue beliin gitu. Gitu sih. Oh ini ada yang nanya, siapa nih? RDC kapan? Bakal in person tahun ini. RDC Juli sih harusnya ya, tapi gue nggak tahu in person apa enggaknya. Harusnya sih in person ya, karena kemarin aja sempat in person gitu. Kecuali memang kayak COVID-nya tiba-tiba ada varian baru gitu ya, mungkin bisa beda lagi ya. Cuma kalau udah redup pasti in person sih, karena ya kemarin aja in person kok gitu kan. Hybrid sih kemarin lebih tepatnya. Tapi kalau yang sekarang kemungkinan ada 2 juga ya kayak kemarin ya. Jadi ada virtualnya, ada in personnya. Kayak akan dilanjutkan begitu terus setiap sepanjang masa gitu ya. Selama Roblox masih ada mungkin RDC-nya digituin terus gitu. Gitu sih ya. Oh ya, mungkin kalian sekarang udah dikirim email ya. Yang ini nih, survei tadi. Boleh kalian langsung isi tapi memang sertifikatnya belum ada ya, mohon maaf. Kalian save aja link foldernya gitu karena nanti besok kalian cek lagi. Tapi ya kalau bisa diisi sekarang ya, maksudnya kalau untuk surveinya karena nanti lupa. Gitu sih. Tapi kalau masalah sertifikat lupa ya enggak ya, kalau memang kalian butuh sertifikatnya pasti kalian inget lah gitu. Aduh sertifikat gue mana? Besok ya, comeback besok. Maksudnya dicek lagi besok foldernya. Harusnya udah ada. Gue urusin malam ini soalnya. Oke gitu ya. Makasih banget udah datang. Terima kasih yang kemarin udah ikut. Mungkin 3-3-nya diikutin gitu ya eventnya. Atau mungkin 4 ya. Kan gue ada 4 event tuh semua diikutin sama kalian. Itu makasih banget itu ke kalian seperti itu gitu. Nanti ketahuan sih. Gue ada sih, gue udah ada namanya kayaknya. Yang ikut 4 event tuh mungkin gue gue terima kasih banget lah gitu. Nanti di belakang kita obrolin masalah siapa tahu dapat apa gitu kan. Ya gitu. Makasih banget udah hadir dan untuk bulan ini ya gue penutup aja gitu dari 4 event kemarin. Event ini adalah event penutup gitu ya. Untuk bulan ini ya, bulan depan moga-moga akan ada event lagi, tapi belum tahu apa. Ya makasih banget udah makasih lagi nih, gue banyak makasih karena kalian ya nemenin gue dan udah ngeramein event ini walaupun nggak rame banget tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian yang udah hadir ini dapat ilmunya, tahu harus ngapain, dan kedepannya kita masih interaksi ya, maksudnya kita jadi temen lah, jadi tempat istilahnya kita saling ngobrol, saling nanya gitu-gitu. Memang terbuka banget ya, DM gue terbuka, kalian mau nanya apa aja, misalnya ada follow up question gitu boleh DM aja, nanti gue jawab, istilahnya gue inilah gitu, gue urusin gitu, tenang aja karena DM gue terbuka lebar gitu. Makasih. Makasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.